Bapak mau nggak bantuin Yuni? Bantuin apa sih Yun? Tanyaku. Dan seperti biasa, aku merangkulnya seperti anakku sendiri. Sementara Yuni justru terdiam sebentar. Kalau Yuni jujur, apa Bapak marah? Ya, tergantung. Memangnya ada apa sih Yun? Ngomong aja. Dia lantas menghela napas. Yuni ingin ini Pak, katanya yang tiba mengambil perahu di bawik segitiga bermuda itu. Sontak aku kaget, tapi entah kenapa aku justru terdiam. Bukan marah, tapi justru ada sedikit gelenyar aneh. Meski aku tahu, dia istri dari anakku sendiri. Maafin Yuni Pak, Yuni nggak bisa sendirian. Bapak juga sering kan dengar Yuni kalau di kamar? Tetapi Yun, kamu kan menantu Bapak? Sekali aja kok Pak. Seketika itu aku bingung untuk menjawabnya. Di satu sisi aku tak tega. Tapi, di sisi lain, entah kenapa, aku seperti mendapat kesempatan yang begitu langka. Belum lagi ketika Yuni mendadak menyepas selimut, hingga nampak penampakan-penampakan baik itu. Tapi Yun, Bapak nggak tahu, apa masih bisa? Sudah puluhan tahun, Bapak nggak, ucapanku terhenti, ketika tiba-tiba, ia menawik tanganku menuju dua anugerah, lalu menukik, menuju gerbang yang dipenuhi hiasan kalbu. Memang agak beda sih Pak. Nggak kayak ibu dulu. Nggak kok Yun, malahan lebih bagus kok. Entah kenapa ucapan itu terlontar begitu saja dariku. Dan hal itu justru membuat Yuni tersipu. Mungkin Yuni bisa gini dulu Pak, katanya yang mendadak menunduk dan... sungguh tak bisa kubayangkan bagaimana bencananya saat itu. Aku benar-benar seperti merasa jauh lebih muda. Mengingatkanku pada mendiang istriku. Seruan kebaikan pun bergema, tatkala perhatian itu semakin menjadi. Bahkan tak hanya Yuni saja yang kerepotan, tapi aku pun ikut berpartisipasi, seolah melupakan rasa ragu di hatiku. Praktis haluan masing-masing pun berubah. Dari yang semula aku hanya menerima, berbalik menjadi memberi. Bahkan setelah semua rapi, perahu motor pun melaju untuk pertama kali. Bapak, katanya tadi lupa. Tapi kok masih, aku pun tertawa mendengarnya, sekaligus semakin melajukan perahu motor negara. Ya, aku tahu itu keliru. Dan mungkin jika bukan kesalahan putraku saat itu, mungkin pula aku tak akan melalui kebaikan itu bersama Yuni menantuku. Dan semua itu sekitar 3 tahun lalu, di mana saat itu, aku masih bekerja sebagai pegawai negeri di kantor kecamatan. Namaku Suryadi, usiaku waktu itu sudah 58 tahun. Dan aku sudah menduda selama hampir 20 tahun, sejak istriku meninggal, karena sakit jantung. Istriku meninggalkan aku dengan satu anak laki-laki. Namanya Roni, yang saat itu berusia 35 tahun. Roni menikah dengan Yuni 6 tahun sebelumnya, dan mereka punya satu anak laki-laki baru, berusia 9 tahun. Aku tinggal di rumah sederhana, di pinggiran kota Solo, Jawa Tengah. Sementara Roni dan Yuni, setelah menikah, sempat tinggal terpisah denganku. Tapi karena pekerjaan Roni yang sering keluar kota, Yuni sering datang ke rumahku untuk bermalam atau meninggalkan cucuku. Jujur, aku senang dengan kehadiran Yuni di rumah. Roni begitu beruntung, lantaran Yuni merupakan perempuan yang rajin, sopan, dan pintar mengurus rumah. Sayangnya, memasuki 7 tahun pernikahan mereka, Roni dan Yuni harus berpisah, lantaran Roni ketahuan selingkuh. Yuni memergokinya langsung di rumah mereka, saat Roni membawa wanita lain di kamar mereka. Saat itu juga Yuni langsung mengajukan perpisahan, dan dalam waktu singkat, hakim pun mengabulkannya. Roni anakku akhirnya pergi entah kemana. Kudengar ia ikut selingkuhannya itu, dan tak pernah lagi menghubungi kami. Sementara Yuni sendiri, dengan status janda beranak satu, memutuskan untuk tinggal di rumahku. Aku pun mengizinkannya lantaran dia juga sudah yatim piatu. Apalagi aku juga kasihan melihat cucuku yang masih kecil, kekurangan kasih sayang orang tuanya. Ya udah Yun, tinggal di sini aja, Bapak masih bisa nafkahin kalian berdua kok, kataku saat itu. Dan Yuni pun begitu bersyukur mendengarnya. Singkatnya hidup kami pun berjalan seperti biasa. Pagi hari aku berangkat kerja, sementara Yuni mengurus rumah dan anaknya. Dia juga membantuku membersihkan rumah, memasak, dan kadang mengantar anaknya ke sekolah.
Aku melihat dia berusaha tegar. Tapi kadang aku perhatikan matanya sembab. Mungkin karena masih ingat pengkhianatan suaminya, sementara aku sendiri sudah terbiasa hidup sendirian. Apalagi setelah istriku meninggal, aku lebih fokus pada kerja dan melanjutkan kehidupan. Jujur saja tak pernah terpikir olehku untuk menikah lagi. Terutama mengingat usiaku yang sudah tua, sudah lelah rasanya untuk membina keluarga. Sayangnya anggapan itu keliru, terutama setelah kejadian malam itu. Saat itu sekitar 1 tahun setelah Yuni tinggal denganku. Malam itu aku sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton berita di TV. Sementara Yuni duduk di karpet sambil menemani cucuku yang sudah mulai mengantuk. Aku ingat, dia memanggilku pelan, "Pak, apa boleh Yuni nikah lagi?" Tanyanya langsung. Sontak aku terkejut, tapi tak marah. Aku lantas balik bertanya, "Ya boleh toh Yun? Memangnya sudah ada calonnya ya?" "Belum ada sih Pak," jawabnya sambil beranjak, lalu duduk di sampingku. "Oh alah, Bapak kira sudah ada yang cocok." "Enggak kok Pak, Yuni cuma mau minta pendapat Bapak dulu. Menurut Bapak, gimana?" Tanyanya lagi. "Bapak nggak masalah kok Yun, malah bagus kalau ada yang cocok buat kamu." "Makasih loh Pak," katanya lalu meletakkan kepalanya di bahuku. Aku pun terdiam sejenak. Sampai kemudian dia bertanya lagi, "Bapak sendiri, apa nggak ingin nikah lagi?" Aku tertawa kecil mendengarnya. "Loh, Bapak kan sudah tua toh Yun, sebentar lagi juga pensiun. Apa kira-kira ada yang mau?" Bukan itu maksudnya Pak. Bapak kan sudah menduda puluhan tahun. Dulu setelah ibu meninggal, apa Bapak nggak pernah kepikiran cari istri lagi?" "Ya ada sih Yun, tapi Bapak males aja. Lagi pula, Bapak sudah bahagia kok, ada kamu sama anakmu." Mendengar itu, Yuni pun kembali terdiam. Sampai beberapa waktu kemudian. "Apa Bapak nggak sesepian?" tanyanya, membuatku heran. "Enggak kok Yun, Bapak kan bisa cari kesibukan lain." "Bukan Pak, maksud Yuni, apa Bapak nggak sesepian kalau malam?" Saat itu giliran aku yang terdiam. Wah, kalau itu, Bapak sudah lupa Yun. Bapak sudah biasa sendiri soalnya. Mendengar jawabanku, Yuni pun menghela napas. Dan akhirnya percakapan itu berakhir menyisakan tanda tanya dalam benakku. Jujur semula kupikir Yuni hanya ingin curhat, dan aku pun senang dia terbuka padaku. Tapi sejak itu, kuperhatikan dia nampak makin tak tenang. Kadang malam-malam ku dengar suara seruan dari dalam kamarnya. Dan aku tahu, dia pasti sedang mengobati rasa windunya dengan melatih jemawinya. Sebagai janda yang pernah berkeluarga apalagi di usia muda, tentu keinginan pasutri pun masih membara. Meski begitu, aku tak mau mempermasalahkannya dan menganggap hal itu sudah sewajarnya. Waktu berlalu dan tak terasa sudah lebih dari setahun Yuni tinggal di rumah. Sampai suatu malam, aku sedang duduk di sofa sambil menyeduh kopi. Sedikit heran ketika Yuni tiba-tiba muncul dari kamarnya menggunakan selimut, lalu duduk di sampingku. "Pak, Yuni mau bicara," katanya tanpa menatapku. "Bicara? Bicara? Apa toh Yun?" tanyaku sambil mengurangi volume TV. "Yuni sebenarnya Yuni nggak sanggup Pak." "Maksud kamu? Apa toh Yun?" "Bapak mau nggak bantuin Yuni?" "Bantuin apa sih Yun?" tanyaku. Dan seperti biasa, aku merangkulnya seperti anakku sendiri. Sementara Yuni justru terdiam sebentar. "Kalau Yuni jujur, apa Bapak marah?" "Ya tergantung. Memangnya ada apa sih Yun? Ngomong aja." Dia lantas menghela napas. "Yuni nggak sanggup Pak. Yuni ingin ini Pak," katanya yang tiba-tiba. Mengambil perahu di bawik segitiga bermuda itu. Sontak aku kaget, tapi entah kenapa aku terdiam. Bukan marah, tapi justru ada sedikit gelenyar aneh. Meski aku tahu, dia istri dari anakku sendiri. "Maafin Yuni Pak, Yuni nggak ahan Pak. Bapak juga sering kan dengar Yuni kalau di kamar." Tapi Yun, kamu kan menantu Bapak." "Sekali aja kok Pak." Seketika itu aku bingung untuk menjawabnya. Di satu sisi aku tak tega, tapi di sisi lain,
Entah kenapa aku seperti mendapat kesempatan yang begitu langka. Belum lagi ketika Yuni mendadak melepas selimut, hingga nampak penampakan-penampakan baik itu. Tapi Yun, Bapak nggak tahu, apa masih bisa? Sudah puluhan tahun Bapak nggak pernah Ucapanku terhenti, ketika tiba-tiba ia menawik tanganku, menuju dua anugerah. Lalu menukik, menuju gerbang yang dipenuhi hiasan kalbu. Agak beda ya Pak, sama Ibu dulu. Enggak Yun, malahan, lebih bagus kok. Entah kenapa, ucapan itu terlontar begitu saja dariku. Dan hal itu justru membuat Yuni tersipu. Mungkin Yuni bisa siagakan dulu perahu motor itu Pak, katanya yang mendadak menunduk, dan, sungguh tak bisa kubayangkan bagaimana bencananya saat itu. Aku benar-benar seperti merasa jauh lebih muda. Bahkan, mengingatkanku pada kenangan bersama mendiang istriku dulu. Seruan kebaikan pun bergema tatkala perhatian itu semakin menjadi. Bahkan tak hanya Yuni saja yang kerepotan, tapi aku pun ikut berpartisipasi, seolah melupakan rasa ragu di hatiku. Praktis haluan masing-masing pun berubah, dan yang semula aku menerima, menjadi memberi. Bahkan setelah semua rapi, perahu motor pun melaju untuk pertama kali. Bapak, katanya tadi lupa, tapi kok masih Aku pun tertawa mendengarnya, sekaligus makin melajukan perahu motor negara. Sementara Yuni sendiri mencoba menyelaraskan kehidupan, seolah ia benar-benar hanyut akan nirwana. Aku tak tahu berapa kali banjir bandang yang melanda. Lantaran yang kuingat hanya sesenangan, dan tiba dengan meletakkan pundi-pundi pada parkirannya. Semoga ini bisa ngobatin sesepianmu ya Yun. Yuni hanya tersenyum tak bisa menjawab. Apalagi kulihat, ia kesusahan mengatur laju angin itu. Kami pun sempat bercengkrama sebentar. Sampai akhirnya kira-kira jam 1 malam, tak terasa kami terlelap begitu saja. Ya, sejak malam itu keakrabanku dengan Yuni pun berubah total. Rasa ragu karena usiaku yang sudah tua tak lagi ada lantaran Yuni selalu mengambil inisiatif memulai dulu. Yuni pun sempat mengatakan jika ia merasa aman dan dicintai sejak itu. Sementara aku merasa hidupku lebih berarti lagi setelah puluhan tahun sendiri. Sejak saat itu pula, kami sudah seperti suami istri dalam diam. Setiap malam, setelah cucuku tidur, Yuni datang ke kamarku, atau aku ke kamarnya. Kami tak banyak bicara lagi. Cukup dengan peyukan dan bahasa lain, membuat kami saling mengerti. Meski begitu, jika di pagi hari, semuanya kembali normal seperti biasa, aku berangkat kerja ke kantor kecamatan, sementara Yuni mengurus rumah dan mengantar cucuku ke sekolah. Tak ada yang tahu, termasuk tetangga atau saudara. Jujur sempat terbesit rasa bersalah, lantaran dia mantan menantuku, yang juga ibu dari cucuku. Tapi setiap kali ia datang ke kamarku, rasa itu pun hilang, berganti dengan rasa syukur, karena bisa saling membantu. Yuni juga agaknya tampak bahagia. Tak seperti dulu yang sering murung dan tak tenang. Sampai beberapa bulan kemudian, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan. Suatu sore, saat aku baru pulang dari kantor, dan sedang minum kopi di teras, mendadak Roni muncul di depan rumah. Anakku yang hilang itu datang dengan mobil sewaan, membawa tas kecil dengan wajah yang tampak lelah. Aku terkejut, tapi juga senang, lantaran sudah lama tak bertemu. Begitupun dengan cucuku yang berlari keluar, dan memeluknya dengan girang. Sementara Yuni pun keluar dari dapur dengan ekspresi haru, tapi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Roni, kamu pulang nak. Kamu kemana aja? Bapak kangen nak. Tanyaku sambil berdiri memiuknya sebentar. Maafin aku pak. Aku baru bisa pulang sekarang. Kerjaanku di Surabaya kacau. Dan, ya, aku ingin ketemu anakku. Jawab Roni sambil melirik Yuni. Yun, apa kabar? Yuni mengangguk pelan, tapi tak mendekat. Lalu aku pun mempersilahkannya masuk di ruang tengah. Saat itu juga, Roni cerita panjang lebar tentang keadaannya selama ini. Bahkan, tentang selingkuhannya, yang rupanya mereka sudah berakhir sejak beberapa bulan lalu. Wanita itu ternyata sudah bersuami, dan semuanya pun menjadi semakin rumit. Roni merasa ditipu, bahkan sangat menyesali kesalahannya. Apalagi karena kesalahannya itu, ia juga harus kehilangan istri dan pekerjaannya. Dan malam itu,
Malam itu pun, Roni mengutarakan niatnya untuk rujuk dengan Yuni. Yun, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Kita bisa mulai dari nol lagi kan Yun? Demi anak kita, katanya dengan suara pelan, sambil menoleh ke arah cucuku yang sedang nonton TV. Sementara aku diam saja berpura-pura sibuk dengan ponsel. Entah kenapa perasaanku panas mendengar hal itu. Yuni duduk di seberang, tangannya gemetar sedikit. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah biasa hidup seperti ini sendirian. Tapi kamu masih sayang sama aku kan, Yun? Aku tahu, Yun. Aku juga janji akan berubah, kata Roni lagi. Yuni tak langsung menoyak. Dia diam sebentar. Sebelum akhirnya, aku perlu mikir dulu, Mas. Ini bukan keputusan yang gampang. Mendengar hal itu Roni terdiam, tapi ada sedikit senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Lantaran ada harapan. Alhasil setelah pembicaraan itu, Roni pun berpamitan pulang, dengan janji akan datang lagi esok harinya. Dan praktis malam itu, entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa cemburu. Cemburu yang tak seharusnya kusimpan pada menantuku itu. Terutama saat tidur, Yuni memang masih istirahat di kamarku. Tapi dia memunggungiku. Kamu masih sayang Roni ya Yun? Tanyaku, lantaran aku tahu ia belum tidur malam itu. Yuni lantas berbalik menatapku. Yuni, nggak tahu juga Pak. Yuni bingung. Kalau Yuni rujuk, anak-anak pasti punya ayah lagi. Tapi kita ini gimana selanjutnya Pak? Aku pun memiuknya, dan berusaha tersenyum, meski dalam hati terasa sakit. Roni tak tahu apa-apa soal kami, dan andai ia tahu, pasti dia marah besar. Dan ya, sejak kedatangan Roni, aku memang melihat perubahan dari Yuni. Bahkan, aku mulai merasa ada jarak antara aku dan Yuni. Setiap kali Roni datang ke rumah dengan membawa mainan untuk cucuku, aku melihat Yuni tersenyum lebih daripada biasanya. Senyum yang semula hanya untukku, lambat laun berganti untuk Roni putraku sendiri. Aku tahu Yuni masih menyimpan perasaan, meski tak pernah mengatakannya secara langsung. Dan sejak itu pula, aku pun mulai sadar diri. Aku membatasi diri untuk dekat dengan Yuni lagi. Aku lebih sering menghindar, terutama pada malam hari, di mana Yuni akan datang ke kamarku seperti biasa, sementara aku pura-pura sudah tidur. Sementara di pagi hari, aku selalu berangkat ke kantor lebih awal, dan pulang lebih malam. Yuni sendiri tentu sadar dengan perubahan itu. Tapi dia memilih tak menanyakannya. Aku tahu mungkin dia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Jujur, aku tak mau jadi duri bagi anakku dan cucuku. Roni juga memang masih muda, dan tak menutup kemungkinan akan bisa membangun keluarga lagi. Sementara aku, usiaku sudah 58, dan tak seharusnya keakraban itu dilanjutkan. Sampai suatu malam, sekitar 2 minggu setelah Roni sering datang, akhirnya aku mengambil keputusan yang begitu berat. Saat itu cucuku sudah tidur, sehingga rumah pun sudah sepi. Aku menghampiri Yuni, yang saat itu sedang mencuci piring di dapur, usai makan malam kami. Yun, kita perlu bicara. Yuni pun menoleh. Ada apa toh Pak? Kami pun berhadapan. Bapak pikir, sudah waktunya kamu kembali sama Roni. Sontak Yuni terkejut dengan mata melebar. Loh Pak, kok tiba-tiba bilang gitu toh? Bapak tahu kamu masih sayang kan? Bapak tahu, dari caramu nak. Dari caramu yang gak langsung noyak, saat dia minta rujuk. Anakmu butuh ayahnya. Keluarga yang utuh itu, lebih baik daripada seperti ini. Yuni menggeleng pelan. Tapi Pak, Yuni seneng kok kayak gini. Yuni gak bisa Pak. Bapak baik-baik aja kok Yun. Bapak juga sudah biasa sendirian. Mendengar itu Yuni pun terdiam dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dan tak lama kemudian, air matanya jatuh. Dia lantas beranjak mendekat, lalu memiukku dengan erat. Makasih Pak, makasih buat semuanya. Yuni tahu ini berat buat Bapak. Setelah berkata seperti itu, kami pun terdiam dengan masih berpeyukan. Kupikir malam itu mungkin menjadi malam terakhir kami bersama. Bahkan aku bisa membayangkan setelah ucapanku terlontar tadi, Yuni akan berubah sepenuhnya padaku. Tapi rupanya anggapanku itu keliru. Karena selanjutnya, tak kuduga ia berkata, Pak, Bapak mau kan buat Yuni bahagia untuk terakhir kali? Anggap aja untuk kenang-kenangan kita. Mendengar hal itu, jantungku berdegup tak menentu.
Terutama ketika Yuni mendadak meyepas peyukan itu, dan sambutan baik ia haturkan di wir-wir itu. Aku yang mengerti akan maksudnya pun membalas kebaikan itu dengan sukacita. Bahkan aku menurut saat Yuni menuiku, berjalan ke kamarku tanpa suara. Seperti biasa, bahkan sambil terus memberi sambutan, kami bahu membantu meyepas kabinet, serta jajaran masing-masing. Bedanya entah kenapa kami melaluinya dengan sedikit rasa sedih, seolah tahu, esok tak akan ada momen baik lagi. Meski begitu, baik aku dan Yuni pun tak ingin menonionian waktu baik itu. Segala varian motor yang belum pernah dilalui, kami jalani dengan semangat dan hati-hati. Bahkan Yuni sempat ingin rehat lantaran aku terlalu satset saat itu. Dan rupanya, tak hanya sekali kami melaluinya. Entah berapa kali, aku tak ingat secara pasti. Sungguh malam itu menjadi malam yang paling berkesan, yang terasa seperti akhir dari sesuatu yang indah, tapi salah. Dan setelah rampung, kami kembali bercengkrama dan terlelap hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, seperti apa yang kubayangkan sebelumnya, Yuni pun mengiyakan permintaan Roni untuk rujuk. Tentu saja Roni senang sekali mendengarnya. Bahkan mereka berpeyukan tanpa memikirkan perasaanku yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ya, aku melihat mereka dari teras depan. Dan ketika mereka menoleh ke arahku, aku berusaha tersenyum meski hatiku terasa hancur. Dan saat itulah aku tahu jika mulai saat itu, aku harus belajar hidup sendiri. Seperti dulu, seperti saat aku belum melalui kenangan indah itu bersama Yuni menantuku. Setidaknya dengan mengalah, itu lebih dari cukup untukku merasakan bahagia saat itu.